Tubuhnya dipenuhi luka lebam. Tanda-tanda penganiayaan jelas terlihat. Itulah kondisi jasad Brian Aditya Fadilah, bocah 4 tahun yang dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Rupanya sebelum ditemukan tewas, Brian sudah menjadi bulan-bulanan sang ibu selama 3 bulan terakhir. Selain cucu yang merampok dan menghabisi nyawa kakek dan neneknya, di bumi Sriwijaya ini juga ada kabar yang juga memilukan hati. Di mana seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih balita. Brian Aditya Fadilah, balita berusia 4 tahun ini, tewas setelah disiksa oleh Siska Nofrina, ibu kandungnya. Siang itu aparat kepolisian Resort Kota Palembang baru saja mengevakuasi sesosok jasad bocah lelaki dari sebuah kamar kontrakan milik salah satu warga. Informasi yang kami terima, bocah malang bernama Brian Aditya Fadilah ini tewas di tangan ibu kandungnya. Saat pihak kepolisian datang ke lokasi, tubuh Brian sudah terbujur kaku di tempat tidur. Berdasarkan identifikasi, terdapat beberapa luka lebam di tubuh korban. Selanjutnya untuk keperluan otopsi, jasad Brian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Tidak lama setelah jasad Brian tiba di rumah sakit, Salbani ayah kandungnya datang. Salbani sama sekali tak menyangka kalau anak balitanya itu tewas cukup mengenaskan. Menyusul peristiwa ini, Siska Nofrina ibu korban langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil visum luar itu diketahui bahwa di badan korban ini banyak bekas pukulan-pukulan, ya, juga ada seperti luka bekas gigitan. Terungkapnya penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Brian bermula dari kecurigaan polisi atas sikap Siska yang mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Siska sendiri datang ke Polresta Palembang untuk melaporkan kasus kekerasan yang dilakukan suami kepadanya. Namun siapa sangka, ternyata semuanya itu adalah hanya alibi. Rupanya Siska merasa takut usai menyiksa anaknya hingga tewas. Ada beberapa kecurigaan yang tampak dari bagaimana penjelasan dari perempuan tersebut. Sehingga akhirnya kecurigaan tersebut didalami oleh penyidik PPA dan akhirnya yang bersangkutan dengan terbata-bata sempat mengakui bahwa dia menganiaya anaknya. Saat itu kedatangan Siska ke Polresta Palembang sempat rekam kamera CCTV. Siang itu, Siska datang seorang diri. Oleh petugas piket, Siska kemudian diantar ke ruang sentra pelayanan kepolisian. Namun saat diinterogasi, polisi justru curiga atas sikap Siska.
Sampai akhirnya Siska mengakui semua perbuatannya, menganiaya sang anak hingga tewas. Abis kesal ngomong tadi, suruh berhenti belum nak diam tadi, ya terus langsung tertendang tadi. Jadi ditendang? Ditendang. Kaki sebelah mana? Siska Nofrina, itulah nama ibu yang telah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Kerap bertengkar dengan suami menjadi alasan kenapa Siska sering melampiaskan kekesalannya kepada sang anak. Inilah sosok Siska Nofrina, ibu yang tega melakukan kekerasan kepada anak kandungnya hingga tewas. Dalam rekonstruksi yang digelar aparat kepolisian Resort Kota Palembang, Siska pun memberagakan sejumlah adegan di mana ia menyiksa anak kandungnya hingga tewas. Akibat perbuatannya, kini Siska harus berurusan dengan hukum. Kepada penyidik, Siska menceritakan kronologi kejadian saat dirinya kalap dan memukuli korban. Ya, pas aku lagi nyuci di belakang, nyuci pakaian, dia bangun tidur nangis. Pas nangis itu, ya aku tanya kan, dia bangun tidur, ngapo nangis? Dia tidak jawab aku, nangis bae. Abis kesal ngomong tadi, suruh berhenti belum nak diam tadi, kau tuh diam lagi, aku deketi Brian. Diam lagi, bunda marah, nama aku ada tuh nangis. Ya, terus langsung tertendang tadi. Jadi ditendang? Ditendang. Pakai tendangan pakai kaki? Kaki. Kaki sebelah mana? Kanan. Pakai kaki sebelah kanan. Berapa kali ditendang? 2 kali. 2 kali. Korban sempat terjatuh tidak? Tergeser. Tergeser saja dari tempat Tergeser. duduknya? Duduknya masih di atas kasur? Iya. Terus apa lagi? Sudah aku terjangkau, ngomong sakit bunda. Diamlah. Ditendang itu dia bilang sakit? Ngomong, diamlah aja aku. Masih nangis dia tuh. Masih nangis, ya tergigit lah aku tadi. Masih kesal tadi, tergigit tangan. Gigit tangan? Tangan sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan, di telapak ya? Di telapak sini? Apa di situ? Sudah gigit, masih nangis, nambah kuat. Aku gigit pula sebelah dadanya sini. Dadanya juga digigit? Iya. Dada sebelah mana? Dada sebelah kanan. Digigit, caranya begini, ditarik begini? Ditarik. Korban ditarik begini baru digigit, Iya. Kita. Dada sebelah kanan. Berapa kali habis digigitnya, berapa kali? Sekali. 1 kali digigit. Apa? Korban bilang apa? Sakit bunda, dia ngomong. Sempat bilang sakit bunda. Kalau sakit diamlah, nangis. Masih nangis, tambah kuat kan bu. Kurang ya bocor perutnya. Ya karena nangis kuat, Nambah kamu bocor. tonjok. Apa yang kamu tonjok? Dada. Dengan nada sedih, Siska mengaku tidak menyangka bahwa perlakuannya kepada sang anak berakibat fatal. Menyesal? Menyesal. Sangat menyesal bu. Sangat menyesal. Dan keluarga kejadian ini. Kamu tidak menyangka
akan seperti ini kejadiannya dengan perilaku kamu selama 3 bulan hidup bersama sama dia? Aku cuma ngajarin dia bahwa dia nurut kan, tidak sekendak-kendaknya. Cuma ngajari cak itu baik. Kalau kejadian tuh cuma tidak nyangka kalau sampai mak itu kan. Akibat perbuatannya, Siska dipastikan mendekam dalam penjara dengan waktu yang cukup lama. Terhadap tersangka, ini penyidik mengenakan pasal 76C, Jungto pasal 80 ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Ya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Di rumah kontrakan inilah pasangan suami istri Salbani dan Siska Nofrina tinggal bersama anak semata wayangnya, Brian Aditya Fadilah. Dan di tempat inilah, selama 3 bulan terakhir, Brian kerap mengalami kekerasan oleh ibu kandungnya sendiri. Ketua RT setempat membenarkan bahwa seringkali warganya melihat Siska bertindak kasar kepada Brian. Saya dapat informasi yang saya bilang tadi, yang pekerja jalan itu kan, kebetulan jalan waktu itu posisi lagi dicor kan. Ada seorang ibu muda menarik anaknya sambil memukul, bahkan sampai berdarah katanya mukanya. Kemudian tetangga-tetangga ini kan sekitar sini kan keluarganya tuh sebetulnya. Warga dari sebelah suaminya kayak gitu kan. Sementara itu suasana duka masih menyelimuti keluarga Brian di kediaman neneknya, tidak jauh dari lokasi kejadian. Kepada kami, Salbani ayah kandung korban menceritakan awal mula mendengar kabar buruk yang menimpa anaknya itu. Sore itu bapak dapat telepon, cuma telepon itu ada kabar dari rumah, katanya cepat-cepat balik kalau nak nengok Brian sebelum terlambat, gitu dia. Pas sampai pucuk sini, aku jengok rame, langsunglah berdetak di hati aku. Itu motor anak aku nih, gitu. Jadi coba nahan emosi kan. Pas nak masuk ke sana, ditahan oleh Pak Polisi itu, katanya. Jangan masuk dulu, gitu dia kan. Rumah lagi di garis polisi, katanya. Langsung berdetak di hati aku, maknya dewe. Kejadian yang menimpa Brian sebenarnya sempat terdengar oleh neneknya, Siti Zubaidah. Pagi hari sebelum diketahui Brian meninggal dunia, Siti Zubaidah sempat mendengar tangisan Brian. Namun ia tidak menyangka kalau ternyata sang cucu sedang disiksa oleh ibunya. Pagi-pagi itu aku tuh lah itunya katanya, sudahlah bunda je, dan bunda sudahlah bunda, aku nak tidur je. Nah datang aku langsung belagai ke situ, aku buka lawang, wah kah ngapo je aku gigit, apa jasa badan, apa dak sehat badan, apa sonom, apa sakit perut, kah dak dibuka Nah aku tadi takut tersinggung tadi aja aku, TV besar uji aku mau berkunci, apa tidur, nak dikata bentak-bentak juga agak tersinggung ya, nama anak tadi digebuk tidur kijak aja aku. Nah Brian tuh lah senyum, ya aku kalau lah tidur biarlah. Siska bukan ibu yang baik. Ia telah merenggut nyawa anak yang telah dikandungnya.